Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Agroindustrialis, ketemu lagi bersama kita di Tirta Talk. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar dunia permagangan nih. Mungkin sebelum menuju ke itu kita perkenalan terlebih dahulu ya. Di sini saya tidak sendiri, pastinya ada rekan saya. Mungkin Mbak Ulan bisa perkenalan terlebih dahulu nih. Oke, untuk Mas Firman nih, makasih ya udah di itu. Uh, ini aku perkenalan dulu nih ya. Sebelumnya kenalan dulu nih dari aku sendiri, itu Fitri Wulandari dari angkatan 2020 dari TIPC. Mungkin dari Mas Firman ini bisa perkenalan juga. Iya, baik. Untuk sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Firman Wibowo. Saya juga dari angkatan TIP 2020. Oke, ini untuk podcast kali ini ya di Tirta Talk nih. Gimana nih Mas Firman nih? Sepengetahuannya Mas Firman deh tentang magang sendiri itu gimana? Sebelum kita masuk nih ke Mas Ramzi kan ya. Mungkin dari Mas Firmannya nih, mungkin ada sepatah dua kata untuk magang sendiri gimana coba? Iya, baik. Untuk magang sendiri kan tentunya itu mungkin lebih kayak ini ya, kita persiapan ke dalam dunia kerja. Sebelum kita terjun kerja secara langsung, kita ada ini prepare-nya gitu sebelum terjun lah gitu ya. Nanti kan di magang tuh kita pasti diarahkan tentang dunia pekerjaan itu sebenarnya seperti apa sih. Mungkin seperti itu Kak Ulan. Iya, bener banget nih dari Mas Firman. Mungkin ini langsung ke topiknya aja kali ya. Mungkin dari Mas Ramzinya nih bisa perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Monggo Mas Ramzi bisa perkenalan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Fitri, terima kasih Firman. Perkenalkan, aku Ramzi. Mohon maaf, nama lengkap saya Rifdiansyah Ramzi Galih, biasa dipanggil Ramzi. Saya dari TIP 2018, kelas TIPB. Ya, Mas. Untuk Mas Ramzi sendiri ini sekarang posisinya lagi di mana nih, Mas? Sekarang saya posisi lagi di Malang ngambil data penelitian untuk seminar hasil. Kebetulan tempat yang saya ambil untuk data penelitian itu tempat yang dulunya saya buat magang seperti itu. Jadi kembali lagi ke tempat magang untuk mengambil data penelitian. Oh ya, untuk kabarnya nih Mas, kan sudah lama ya Mas, sudah pernah ke kampus ya Mas, dari semester 7 itu sudah ada di Malang ya, kalau tidak salah kabarnya sudah mulai masuk. Gimana nih Mas kabarnya? Gimana? Mohon maaf, bisa diulang. Oh iya, untuk kabarnya dari Mas Ramzi ini gimana nih Mas? Kan dari semester 7 ini sudah belum pernah ke kampus lagi ya Mas, sudah ada di Malang untuk magangnya ya Mas. Ya, kebetulan aku berangkat ke Malang itu menempuh magang ya, itu di bulan Juni tanggal 3 2021 aku menempuh magang itu kurang lebih selama 6 bulan sampai akhir November. Terus aku baru kembali ke Jember lagi itu tanggal 7, kisaran tanggal 7 Desember baru balik ke Jember. Untuk kegiatan hampir nggak pernah ke kampus. Mungkin untuk pengurusan laporan magang aja, sama untuk pengurusan disposisi masalah skripsi, mungkin itu aja sih untuk kegiatan selama ini yang dilakukan. Mungkin untuk semester tua ya udah nggak lagi lah, udah emang menjadi kegiatannya mahasiswa akhir seperti itu. Ya Mas, berarti cukup lama nih ya Mas magangnya di Malang ya Mas. Mungkin ini cukup lama juga buat nambah-nambah pengalaman juga. Sebenarnya untuk masalah timeline lama atau enggaknya itu kita bisa menentukan ketika kita ingin menaruh proposal
untuk menjadi untuk melakukan kegiatan magang di perusahaan yang kita nantinya pilih. Kita bisa menentukan dari itu, tapi kembali lagi karena kita mengikuti peraturan yang ada di perusahaan, biasanya dari perusahaan itu semisal kita membuat timeline untuk proses magang, misalkan 6 bulan atau 5 bulan, tetapi kembali lagi untuk yang menentukan itu biasanya dari perusahaan. Ini sepengalaman saya seperti itu. Mungkin ada proyekan apa yang nantinya diberikan dari perusahaan kepada kita, dan kita emang memiliki kesempatan untuk menjalankan itu, mengapa tidak diambil seperti itu. Ya, terima kasih atas informasinya. Untuk ya, masih kita menuju ke topiknya. Untuk topiknya, untuk kita kesempatan pada kali ini tuh kita bahas dalam dunia permagangan ya, Mas. Mungkin untuk Mbak Wulan Mas, bisa ditanyakan untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk Mas Firman ya. Terima kasih juga buat Mas Ramzi nih, sudah perkenalan juga ya, udah bisa saling kenal juga nih ya sama host dan juga dari narasumber. Untuk selanjutnya bisa langsung nih ya ke topik utama nih, pembahasan tentang magang. Untuk mempersingkat waktu, banyak nih kan pertanyaan nih dari teman-teman mengenai magang, terutama dari angkatan 2019 dan juga angkatan 2020. Yang mendekati magang-magang nih ya dari angkatan 2019. Nah, dari Mas Ramzi sendiri nih, kita penasaran perusahaan atau industri mana nih yang dituju pada waktu Mas Ramzi magang di Malang. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu nggih. Oke, sedikit menjawab ya, mungkin jawaban dari saya nggak sepenuhnya semuanya benar. Ini saya menjawab dari pengalamannya saya saja. Jadi untuk topik yang saya ambil sebenarnya itu melenceng jauh dengan proyekan yang diberikan dari perusahaan kepada saya. Yang pertama, waktu mencari tempat magang itu saya di laporan di proposal magang saya mengambil topik TLBB, tata letak penanganan bahan baku seperti itu. Tetapi dari tempat perusahaan saya sendiri memberikan proyekan yang melenceng dan yang berbeda. Akhirnya ya mau nggak mau, tapi harus mau, dipaksa untuk mau. Dan mungkin itu suatu ilmu baru ya buat saya, karena selama saya menjalankan proyekan di sana sebenarnya sudah sempat diajarkan di mata kuliah TIP, tetapi tidak mendetail, tidak mendalami. Akhirnya selama saya menjalankan proyekan yang ada di perusahaan, ya alhamdulillahnya saya mendapat ilmu, mendapat pengalaman seperti itu. Baik, untuk ini membahas tentang magang, terus tentang apa yang diberikan waktu di perusahaan nih. Nah, untuk selanjutnya nih pertanyaan yang sering banget ditujukan kepada Mas Ramzi nih untuk kali ini ya. Selaku mahasiswa nih, ini untuk tempat magangnya sendiri itu apa kita bisa milih sendiri atau bagaimana nih Mas? Baik, izin menjawab. Jadi untuk tempat magang itu sebenarnya kita bisa milih sendiri. Tetapi jika kita terhambat untuk masalah relasi, kita bisa meminta pengajuan kepada dosen-dosen kita. Kita kan juga memiliki berbagai dosen-dosen sih di TIP, dan kita kalau di angkatan 2018 ya, mungkin juga di angkatannya Wulan sama Firman ada namanya TIP Pejuang Tangguh, ada nggak? Ada grup itu juga nggak? Ada. Iya Mas, ada. Ya, biasanya dari Kaprodi dan juga dosen-dosen pembimbing biasanya memberikan informasi terkait perusahaan-perusahaan yang memang lagi membuka peluang untuk mahasiswa melakukan proses magang seperti itu. Jadi kalau ditanya untuk magang ini tempatnya ditentukan atau pilih sendiri, kebetulan kalau saya yang menjalankan, saya pilih sendiri. Iya Mas, baik, terima kasih. Berarti untuk teman-teman sebenarnya bisa mau milih sendiri atau diajukan oleh dosen seperti itu ya Mas?
Ya, untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas, mungkin dari teman-teman nih, Ki. Kalau magang itu sebenarnya idealnya di semester berapa sih Mas? Kita kembali lihat di RPS-nya ya, RPS masing-masing angkatan. Nggak tahu kalau di RPS 2018 sama RPS 2000. Firman sama Wulan 2021 atau 2020? 2020, Mas. 2020. Coba dilihat di RPS sih. Bisa dilihat di RPS. Kalau untuk angkatan TIP 2018 udah ditetapkan, kan kita sistemnya paketan ya di kampus kita. Itu ada di semester 7. Jadi gabung sama SKS-nya KKN seperti itu. Jadi harapannya sih kita mungkin untuk ideal semesternya ini mungkin tergantung dari RPS-nya nih ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira ya untuk kelompoknya sendiri, ini bisa berkelompok atau individu nih Mas untuk magangnya? Kalau untuk masalah menjalaninya ya, entah itu kita mau sendiri, entah itu kita mau berkelompok, kembali kepada diri kita sendiri sih sebenarnya. Kalau aku pribadi itu sebenarnya dapat dari rekomendasi dari dosen, salah satu dosen yang ada di IPFTP juga yang menjadi dosen. Kebetulan waktu itu saya ditawarkan untuk menjalankan proses magang di sana, dan kebetulan saya pada saat itu masih belum punya tempat magang, masih belum di ACC terkait dengan proposal magang saya. Akhirnya saya ambil. Ternyata ketika aku menjalankan proses magang itu, ternyata udah ada beberapa teman-teman dari mahasiswa TIP yang kebetulan juga keterima di sana. Akhirnya saya dan teman-teman juga menjalankannya bareng-bareng, tetapi untuk laporan magangnya waktu itu saya menjalankannya sendiri-sendiri. Jadi ngerjakannya sendiri. Ya, baik Mas. Ini juga ada pertanyaan yang sering mungkin dari teman-teman Mas. Kalau magang itu apakah ada seleksinya Mas dari perusahaan yang kita tuju? Mungkin dari pengalaman dari Mas Samsi sendiri gimana Mas? Kalau ditanya berkaitan dengan seleksi itu kembali ke perusahaan ya. Karena kan dari masing-masing perusahaan pasti memiliki sistem yang berbeda-beda. Seperti itu sih. Juga biasanya melihat dari semisal kita ambil contoh, melihat dari kapasitas produksi. Kapasitas produksi tinggi, kebutuhan karyawan di sana lagi kurang, otomatis kan tidak stabil tuh antara kapasitas produksi dengan karyawan yang ada di tempat itu. Nah, mungkin dari perusahaan melihat peluang kita mengambil di semester genap, kebetulan lagi mahasiswa-mahasiswa yang biasanya melakukan magang, akhirnya dari perusahaan tersebut melakukan sistem oprek seperti itu. Kembali ke perusahaannya sih, kalau ada yang cukup kita menaruh proposal magang, kemudian dilihat proposal magangnya jika emang sesuai dengan bidangnya di perusahaan itu, ya bisa diterima. Juga biasanya ada yang melalui beberapa tahapan seleksi seperti itu juga ada. Kembali ke perusahaannya sih kalau. Ya, baik Mas, terima kasih. Mungkin kalau dari Mas Samsi sendiri ini kemarin untuk proses magangnya itu apa ada seleksinya Mas? Atau langsung setelah mengajukan proposal langsung diterima? Mas? Kalau dari Mas Samsinya sendiri Mas? Dari aku pribadi ya, waktu itu mendapat rekomendasi dari salah satu dosen TIP. Kebetulan waktu itu juga masih belum punya tempat magang, akhirnya aku ambil tempat magang itu dan tetap membawa proposal magang ke tempat yang nantinya jadi tempat proses magang. Baik, terima kasih ya buat Mas Ramzi nih yang udah menjawab beberapa pertanyaan sebelumnya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, tadi kan sudah menyimak mengenai
bagaimana sih perekrutan atau bagaimana kita waktu mendaftar magang gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, saya pernah dengar nih Mas beberapa mahasiswa rekan saya itu magangnya itu memerlukan biaya nih Mas. Nah, dari Mas Ramzi sendiri nih, pengalamannya kemarin, apa di tempat magang ini ada itu ya Mas, ada penambahan biaya mungkin dari program magangnya atau sistemnya bagaimana nih Mas? Kalau di ini saya bercerita apa yang saya dapatkan di tempat magang saya ya, nggak berkaca dari teman-teman lainnya. Jadi pure dari saya pribadi. Jadi kemarin waktu aku menjalankan proses magang selama 6 bulan dari bulan Juni sampai bulan November, itu semua kebutuhan baik dari tempat tinggal, kemudian biaya kehidupan sehari-hari di Malang, itu semuanya udah tercover dari perusahaan. Seperti alhamdulillahnya seperti itu. Ya nanti bisa buat pembelajaran lah untuk Wulan dan juga Firman, pintar-pintar mencari perusahaan yang ketika kita melakukan proses pembelajaran magang di sana dan ada feedbacknya. Ada feedbacknya. Feedback kan nggak melulu tentang uang juga ya, nggak melulu tentang uang juga. Selama kita mendapat pembelajaran, mendapat pengalaman baru di sana, itu juga sudah merupakan benefit yang baik untuk kita seperti itu. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya nih Mas. Saya ini kan pernah juga dengar kalau magang itu jangka waktunya ada yang, kalau dari Mas Ami sendiri kan barusan dijelaskan ya kalau 6 bulan gitu. Nah itu ada juga yang nggak sampai 6 bulan. Itu memang beda-beda gitu Mas atau gimana? Mungkin bisa dijelaskan Mas. Jadi kalau untuk timeline ya, proses magang kita selama menjalaninya itu kembali ke kitanya sih, kembali ke kita waktu merencanakan pada timeline yang nantinya akan kita ajukan ke perusahaan, entah itu nantinya diterima atau tidak, kita itu sudah naruh udah nyari timeline duluan di proposal magang itu. Tetapi saya juga pernah dengar ya, entah ini benar atau enggak, untuk SKS magang itu mungkin kurang lebih 1 bulan lah, mungkin 1 bulan. Tapi ini nggak tahu ya benar atau enggaknya. Soalnya saya juga nggak tahu pastinya seperti apa. Intinya kalau saya kemarin proses magang itu menjalannya kurang lebih 6 bulan seperti itu. Dan juga kalau misalkan bicara untuk lama waktunya selama magang, biasanya kan ada tuh, ngapain sih lama-lama proses magang sampai 6 bulan. Mending kita aja ngambil 1 bulan cepat selesai. Itu kembali ke pandangan teman-teman sendiri ya kalau seperti itu. Kalau menurut saya pribadi lebih baik kita pergunakan kan 1 semester ada 6 bulan. Kita pergunakan juga untuk di RPS-nya saya 2018 itu kan di semester 7-nya itu cuman ada KKN, skripsi, sama magang. Nggak ada mata kuliah lainnya, udah nggak ada. Karena mata kuliah terakhir itu ada di semester 6. Nah, daripada kita tidak ada kesibukan kan, juga tidak ada proses pembelajaran mata kuliah, kenapa kita tidak mengambil jangka waktu yang lebih banyak, seperti itu. Dan juga pengalaman dan ilmunya pun pasti berbeda antara yang ada di dunia perkuliahan, yang biasanya kita dapatkan di kelas-kelas, seperti itu, dan dibandingkan kita yang mendapatkan langsung terjun ke lapang di perusahaan, seperti itu. Kembali ke pandangan teman-teman pribadi sih kalau seperti itu. Oke, baik Mas, terima kasih untuk jawabannya. Ini seru banget nih ya, sampai 6 bulan nih untuk magangnya. Jadi punya banyak pengalaman juga ini selama 6 bulan. Untuk selama 6 bulan nih, mungkin bisa di-spill nih sedikit topik magangnya selama 6 bulan nih, Mas Ramzi ngapain aja kira-kira ini?
Mungkin dari Mas Ramzi yang sendiri nih bisa menjawab. Oke, benar. Yang udah aku sampaikan tadi di awal ya, sebenarnya melenceng jauh dari topik yang saya ambil untuk magang. Saya kan pertamanya ngambil TLP, tetapi dari perusahaan itu ngasih macam proyekan, dan waktu itu saya menjalani dua proyekan, ada sertifikasi halal sama sertifikasi HACCP seperti itu. Jadi selama 6 bulan saya lebih prioritaskan untuk ke sertifikasi halal sama sertifikasi HACCP. Tetapi kalau semisal kita udah ngejalanin proyekan itu, dokumen-dokumen udah kita kerjakan, tetapi untuk jam karyawan masih ada, nggak salah untuk kita mencoba langsung terjun ke lapangnya membantu di bagian produksi seperti itu. Tetapi tetap kembali izin kepada pimpinan atau manajer operasional yang ada di perusahaan. Baik, Mas, terima kasih. Menurut ini lumayan rumit ternyata ini waktu magang. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, mungkin tips lulus magang di perusahaan. Kan tadi Mas Ramzi bilang nih ya, sempat ngasih clue nih kalau pinter-pinter nyari perusahaan. Nah, dari Mas Ramzi sendiri nih, biar dapat perusahaan yang enak gitu kan. Mungkin ada spillan nih dari Mas Ramzi, monggo Mas. Ini ya, pertanyaannya berarti bagaimana cara lulus, seperti itu. Bagaimana cara lulus? Iya. Iya Mas, iya. Kalau itu sih kan di proses magang itu yang memberikan nilai itu ada dua, dari pembimbing lapang yang ada di perusahaan sama DPA kita sendiri. Jadi ya kalau boleh ya, selain kita emang bertanggung jawab ya atas apa yang udah diamanahkan kepada kita selama menjalankan proyekan, jika kita emang udah sepenuhnya ngejalanin dengan baik, nggak mungkin dari dosen pembimbing dan juga pembimbing yang ada di lapang ngasih nilai jelek kepada kita, nggak mungkin. Intinya kalau misalkan kita ingin lulus, ingin mendapat nilai yang baik di magang ya, ini bicara magang ya, soalnya kan nilai-nilai lainnya, mata kuliah lainnya saya juga pernah ngulang seperti itu. Kalau misalkan bicaranya masalah magang, ya intinya kita tahu tupoksinya kita apa di perusahaan, kita ngejalaninnya dengan baik, kita bertanggung jawab, kita disiplin, mungkin itu udah cukup sih. Itu udah cukup untuk mendapatkan nilai yang bagus. Ya, ini banyak sekali ya informasi yang Mas Ramzi ya. Benar. Bisa diulang. Ya, ini mungkin untuk informasinya bisa banyak ya yang kita gali dari narasumber pada kesempatan kali ini dari Mas Ramzi. Mungkin Mas, pertanyaan terakhir Mas. Kan Mas Ramzi sudah menjalani magang selama 6 bulan nih. Dan tentunya magangnya ini kan di luar kota ya Mas. Di kota Malang. Nah, mungkin Mas Ramzi bisa ceritain Mas suka dukanya magang tuh seperti apa sih Mas selama 6 bulan ini Mas? Kan biasanya kalau dari teman-teman tuh kan kadang berpikiran itu takut Mas kalau keluar kota gitu Mas, jauh dari keluarga gitu Mas. Mungkin dari Mas Ramzi bisa cerita-cerita Mas ke teman-teman di rumah. Kalau bicara suka dukanya, lebih banyak sukanya sih, karena aku pribadi orangnya suka dan mudah berbaur dengan lingkungan baru. Itu yang menjadi, mungkin ini bagi diriku pribadi ya, yang menjadi poin plus. Kalau bicara dukanya ada, namanya juga kita lagi menjalankan proyekan di perusahaan, dikejar-kejar dari atasan kan, seperti itu ya. Semisal kita tidak mencapai target, pasti kan ada teguran-teguran. Ya apa ya, waktu itu pernah sih aku berangkat dari Jember itu jam 10 malam, membawa 2 tas, pakai sepeda ya, jam 10 malam. Aku baru sampai ke Malang itu jam
7 kurang lebih, jam 7, jam setengah 8 pagi. Dan itu sempat bermalam di rumah teman di Lumajang. Bermalam di rumah teman di Lumajang itu kisaran jam 12. Jadi dari Jember ke Lumajang kurang lebih 2 jam lah perjalanan. Bermalam sebentar di sana, setelah itu subuh baru berangkat lagi ke Malang. Dan itu ngejalaninnya benar-benar sendiri. Dan yang terpenting nggak lupa restu orang tua. Selama kita punya restu dari orang tua, Bismillah, Bismillah aja lah, Bismillah aja. Insya Allah sampai ke tujuan dengan selamat seperti itu. Waduh, nih pokok Bismillah nih ya, Mas Firman ya. Terus tuh orang tua nih emang yang paling mujarab nih kayaknya ya. Ternyata banyak Restu orang juga tua ya. sama restu pacar kalau punya. Ya ampun, iya bener banget. Restu pacar, gimana sih Mas Firman? Restu pacar ya. Mungkin ini ternyata suka dukanya ya lumayan juga nih selama magang 6 bulan, ya lumayan lama juga kan. Terus mungkin karena barusan udah pertanyaan terakhir nih dari Mas Firman, berarti dari saya nih bisa mengajukan pesan dan kesan dari narasumber untuk teman-teman yang lagi dengerin ini podcastnya ini. Mungkin dari Mas Ramzi bisa kasih pesan dan kesannya. Sedikit aja ya dari saya. Kan tadi di awal udah saya beberkan bagaimana saya bisa sampai ke Malang. Itu karena ada tawaran dari dosen saya pribadi, dosen TIP. Intinya sih kalau kita mendapatkan tawaran, selama tawaran itu bernilai positif atau bernilai baik, jangan pernah jangan pernah menyia-nyiakan lah. Ambil aja, berani aja, selama itu positif, insya Allah pasti ada jalan. Dan selama saya proses magang di sini, saya berpikir mungkin kalau bicara masalah pintar atau cerdas itu mungkin relatif ya. Semua bisa dimiliki sama beberapa mahasiswa. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini, pintar-pintarlah beradaptasi dimanapun nantinya kalian ditempatkan, pintar-pintarlah kalian mencari peluang di mana kalian nantinya ditempatkan, karena dengan itu kalian bisa berkembang dengan sendirinya. Seperti itu. Intinya untuk teman-teman yang masih semester muda, tetap semangat, tetap menjalin hubungan yang baik antar teman, antar dosen, karena tidak menutup kemungkinan juga nantinya kita bakal dapat informasi yang baik, mendapat hal positif yang baik dari orang-orang tersebut. Seperti itu sih. Tetap semangat teman-teman agroindustrialis. Iya, tetap semangat. Ini pesan dari Mas Ramzi ya untuk kita semua, mungkin juga terutama nih untuk yang mahasiswa semester muda, jangan mudah mengeluh gitu ya Mas, intinya ya Mas. Karena perjalanan panjang gitu Mas. Gak apa-apa sih ngeluh, tapi ngeluh tetap sambil ngerjakan. Kalau ngeluh, berdiam diri saja percuma, nggak dapat apa-apa. Seperti itu. Perlu digarisbawahi adalah gak apa-apa ngeluh, yang penting tugasnya dikerjakan gitu ya Mas. Oh, iya mantap. Mengeluh boleh, sambat boleh, namanya juga manusia kan ya. Sambat-sambat aja yang banyak, tapi tetap gede. Iya, siap Mas. Mungkin terakhir nih Mas, terima kasih sebelumnya atas pesan dan kesannya. Ada closing statement nih Mas dari Mas Samsi. Yang saya tahu sekarang yang dilakukan tadi Gimana? gimana caranya? Saya ulang ya Mas, untuk terakhir nih Mas, dari Mas Samsi mungkin bisa memberikan closing statement untuk teman-teman di rumah nih Mas. Biar ya jangan mudah mengeluh gitu, tetap semangat gitu kan. Atas dari cerita-cerita Mas Samsi ini juga butuh perjuangan banget ya Mas. Yang magang berangkat jam 10 malam, sampainya jam 7 pagi di sana, tidur di rumah teman gitu Mas. Mungkin bisa membangun motivasi dari teman-teman gitu Mas. Intinya sih, kalau aku ya, selama
selama ada kesempatan ambil aja, selama kesempatan itu bernilai positif ambil aja. Kalau misalkan sebenarnya kan pada diri kita sendiri kita bisa memilah-milah, kita bisa memfilter mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk. Ya tinggal ngejalanin aja, mengalir seperti air, seperti itu sih. Oh iya, hidup seperti air mengalir, ada yang kesempatan diambil ya Mas. Mungkin itu Ya, aja. siap. Ya, mungkin itu saja untuk sharing-sharing kita pada Tirta Talk pada kesempatan kali ini. Banyak informasi nih yang bisa kita gali dari Mas Ramsi dan juga bisa membangun motivasi kita ke depannya untuk di dunia permagangan lah terutama. Kami dari host, saya Firman Setia Wibowo dan juga rekan saya Fitri Wulandari. yang mengucapkan pamit undur diri terlebih dahulu dan juga terima kasih kepada narasumber kita pada kesempatan kali ini, Mas Ramsi. Semoga tetap sehat-sehat di sana, Mas, dan juga tetap sukses dan nanti bisa cepat wisuda ya, Mas. Amin. Amin, amin. Terima kasih.